libtigha'i mardatillah fid dini wad dunya wal akhirah wa li syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala mana wal hadiruna wal hadirat wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah li subutil iman wal islam, Al-Fatihah li daf'il bala, Al-Fatihah li jalbil arzaq wa qada'il hajat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah yang tasamtu billah fawattu amri ilallah. Masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, semua jamaah yang sama-sama saya hormati, teristimewa Kang Ustadz Ahmad, teristimewa wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur beserta pengurus panitia pelaksana Safari Maulid, dan juga yang saya hormati Ketua Antar Majelis Taklim Ibu-Ibu termasuk Ketua Majelis Taklim Ainun Mardiyah, yang saya hormati Bapak RT RW setempat dan juga tim hadrah dari Majelis Taklim Gabungan Blok D, gitu aja ya. Pak RT bingung yang mau jawab dari mana. Dan juga yang saya hormati semuanya yang hadir tanpa terkecuali. Pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka acara rutinan tahunan Safari Maulid. Mudah-mudahan hadirnya kita bersama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Berkah rezeki kita, amin. Berkah umur kita, salihin salihat putra putri kita, harmonis rumah tangga kita, sukses cita-cita dan niat baik kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada panjang umurnya,
sehat zahir dan batinnya, orang tua kita, guru, saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ketika berada di alam barzah mendapatkan rahmat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan alam kuburnya menjadi taman dari beberapa taman surganya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kalau ngaji begini di depan anak-anak ini, nanti bentar lagi pasti tidur di depan saya. Dek, nggak boleh tidur ya? Iya, nggak boleh lari-lari. Seharusnya ibu-ibunya agak kedepanan dikit biar nggak ngaji sama anak-anak. Dek, duduk ya, yang rapi ya, yang rapi ya. Nggak boleh mainan HP ya, HP melulu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Maulid, bulan yang termasuk bulan yang mulia karena di dalamnya ada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengadakan safari Maulid dari gang ke gang guna tiap malam membaca sholawat. Ada acara silaturahmi, ada acara taklim. Tidak ada lain, hanya ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan terbesar mudah-mudahan ketika nanti di padang mahsyar manusia satu dengan yang lainnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Pada saat itu Nabi kita akan memberikan sebuah pertolongan untuk para umat-umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat nanti di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang dibangkitkan pada saat itu adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau dibangkitkan, alam dunia sudah rata, sudah enggak ada alam dunia seperti sekarang, yakni alam pada waktu itu sudah berbeda. Semuanya malaikat pada waktu itu mencari kuburan Nabi Muhammad. Pada saat itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, 4 malaikat ini sujud kepada Allah guna untuk mencari keberadaan makbarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu kata malaikat Mikail, engkau saja malaikat Jibril, karena engkau di dunia sering, karena engkau dulu sering bersama Nabi Muhammad, maka hendaklah engkau sujud kepada Allah agar supaya dikeluarkan bumi yang menyimpan jasad suci Nabi Muhammad. Setelah itu malaikat Jibril bersujud. Sujud malaikat Jibril memohon kepada Allah, ya Allah, bumi mana yang menyimpan jasad ruh suci Nabi Muhammad? Akhirnya ketahuan, ketemu. Pada saat itu dibangunkan, dan pada saat malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, malaikat Jibril nanya, malaikat Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril, ini hari apa Jibril? Ini hari kiamat ya Rasulullah. Masya Allah, Bu, yang ditanya oleh Nabi ketika pertama bangkit dari alam kubur bukan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, putri tercintanya, bukan keluarga, bukan cucunya Sayyidina Al-Hasan wal Husain, bukan keluarga-keluarga yang lain, bukan sahabatnya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad dibangkitkan dari alam kubur, Nabi Muhammad langsung bertanya, kalau sekarang hari kiamat ya Jibril, bagaimana dengan umatku ya Jibril? Di mana umatku Jibril? Ditinggalkan di mana umatku pada saat ini? Jangan-jangan pada saat ini umatku melintasi titian Shiratal Mustaqim? Malaikat Jibril menjawab, belum ya Rasul. Pada saat ini yang bangun hanya engkau saja, yang lain belum ada.
perhisaban amal, alam mizan belum ketemu. Ini baru engkau ya Rasul. Akhirnya Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sambil dalam doanya, salim ummati, salim ummati, salim ummati, selamatkan umatku ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan sampai Bu, karena jemaahnya ini kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit. Apa memang egang ini lebih banyak ibu-ibunya tinimbang bapak-bapaknya ya? Kalau sebanyak ini bapak-bapaknya sedikit kayak gini, satu bapak-bapak punya berapa? Lah bukan iya dek. Waduh gimana? RT? Tapi ada kan bapak-bapaknya? Oh ada, di belakang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. RT izin berdiri boleh? Iya, masa dari habis maghrib duduk melulu. Bu, tim hadroh. Kalau tim hadroh tempatnya beda, seragamnya beda. Alhamdulillah, berkatnya juga. Kalau ada, kalau enggak ada enggak apa-apa ya Bu. Ini kan acara bareng-bareng sabarai maulid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek, jangan ngobrol, nanti ditanya satu-satu. Yang benar jawabannya minta duit ke Pak RT. Dulu ada sahabat, mana jamaah majelis Ainun Mardiyah, kok enggak kelihatan? Apa ada di belakang sebagian? Dada katanya. Mana majelis Ainun Mardiyah? Kenalnya majelis Ainun Mardiyah doang. Kenapa Ustadz Rosidnya ditinggal ke belakang? Dulu pernah ada sahabat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu, agar dipertemukan dengan malaikat Israil. Malaikat Israil tugasnya apa dek? Mencabut. Malaikat Israil. Akhirnya sahabat ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin ketemu dengan malaikat Israil walaupun lewat mimpi, ingin menanyakan suatu hal tentang masalah ajal. Kata sahabat, beberapa malam sahabat ini berzikir, bermunajat kepada Allah, ya Allah, tiap mau tidur Bu, pertemukan aku di dalam tidurku kepada malaikat Israil. Apa perlunya? Saya ingin bertanya tentang masalah ajal. Kata sahabat. Akhirnya Bu, ini malaikat Israil hadir dalam mimpi, cuman hanya memberikan isyarah 5 jari. Memberikan isyarah 5 jari. Setelah sahabat ini pergi ke sahabat yang satunya, namanya sahabat Anas bin Malik, langsung bilang ke sahabat Anas bin Malik, sahabat yang bermimpi ketemu dengan malaikat Israil ini. Kata sahabat yang satunya, wahai sahabat Anas bin Malik, saya tadi malam bertemu dengan malaikat Israil, nanya tentang masalah ajal. Cuman malaikat Israil menjawab dengan 5 jari. Tim hadro, bunda-bunda soleha, berapa? Ya 5, udah begini 5. Ternyata Anas bin Malik, tim hadro, Anas bin Malik menjawab, itu jawabannya ada di surat Luqman ayat 35 katanya. Langsung ada. Apa 5 perkara ini? Kata Anas bin Malik, ada 5 perkara tidak ada yang tahu satupun manusia kecuali Allah. Kecuali Allah. Ada berapa dek? Ada berapa? 5. Tidak ada yang tahu kecuali, tidak ada yang tahu kecuali yang pertama,
Wa annallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama, tidak ada yang tahu terjadinya hari kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitsah. Tidak ada yang tahu terjadinya hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Tidak ada yang tahu keberadaannya bayi yang ada dalam rahim seorang ibu. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok lusa. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Tim hadroh ada yang nulis takut ditanya karena dekat sama Pak Ustadz. Alhamdulillah, enggak ditanya. Saya mah mendapat informasi bahwa majelis-majelis yang dekat di Baitul Makmur kalau pengajian suka ditanya minggu depannya gak hadir lagi. Makanya kalau saya nanyanya bareng-bareng aja. Alhamdulillah. Daripada ditanya nanti safari maulid berikutnya nggak mau hadir, Bu. Kalau ke sana agak kejauhan, nggak kelihatan orang. Ya, kesini aja dulu ya, ngaji bareng ya Bu ya, sama tim hadroh. Ada 5 perkara tidak ada yang tahu kecuali yang pertama terjadinya hari, yang kedua bukan terjadinya kalau hujan, turunnya hujan. Yang ketiga, bayi yang ada, ayo yang nulis mewakili nanti yang lain ya. Bayi yang ada dalam kandungan, bayi yang ada dalam rahim. Ya tuh, tar dulu tunggu tulisnya, lama itu. Ya. Yang ketiga, bayi yang ada dalam kandungan. Yang keempat, tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang terakhir, tidak ada yang tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Udah? Sampun Mbak? Sampun nggih. 5. Bu, mana Ainun Mardia seragamnya? Apa enggak beli seragam ya? Bu, apa kerudungnya doang yang sama, bawahnya beda? Enggak apa-apa. Bu, jawab Ibu. Iyanya belakangan, paling belakang. Ada 5 perkara. Tim hadroh udah ada yang mewakili. Ibu yang di depan saya harus ada yang mewakili jawabannya. Jangan sampai kita hadir ke safari maulid pulang gak dapat ilmu. Kalau ditanya tadi ngaji di safari maulid, iya. Terus pokoknya seru. Saking serunya sampai hujan. Yang ngisi Ustadz Ahmad. Akhirnya lari ke kanan ke kiri. Terus ke rumah-rumah, Ustadz Ahmadnya ditinggal sendirian. Untung gak dierep-erep. Saya Bu dari tadi mana Uni dari tadi malam saya berdoa, mudah-mudahan ya Allah enggak hujan. Sedih nanti kalau saya hujan. Kenapa? Saya pasti ditinggal ke rumah-rumah. Sebab kebanyakan saya ngisi safari maulid dari perumahan ke perumahan, rata-rata panitia kurang modal, enggak pakai tenda. Pasti ditinggal saya Bu. Lah kalau saya ditinggal, saya wassalamualaikum. Emang mau ngaji sama pohon mangga? Kesono. Kalau udah beda tempat, udah beda pembicaraan. Paling begini. Bu, jawab ya Bu. Kalau nggak ada yang jawab saya sedih banget Bu. Ada 5 perkara tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jawab 1. Turunnya hujan, adik-adik pinter. Yang kedua, turun kebalik. Ini kebalik, langsung turunnya hujan. Gara-gara ngomong hujan langsung jawab turunnya hujan katanya.
Yang pertama terjadinya hari. Yang kedua turunnya hujan. Yang ketiga bayi yang ada dalam rahim. Yang keempat tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Bahagia, sengsara, musibah nggak ada yang tahu. Yang kelima di bumi mana kita meninggal dunia. Yang satunya menjawab, yang satunya senyum doang, yang satunya bengong. Kata yang nggak pakai masker, aku nggak ketahuan walaupun nggak jawab. Kenapa? Pakai masker. Makanya tim hadro besok-besok pakai masker, biar kalau salah jawab nggak ketahuan. Bu, saya jelaskan ya, saya jelaskan sampai jam 10 sesuai dengan permintaan Bapak RT jam 10 sama seperti FKDKM. Bu, Ibu. Nah, yang pertama terjadinya hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi menjawab, "Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi hari kiamat nanti terjadi pada hari Jumat." Nabi bertanya, "Apa yang kau persiapkan? Kau sampai engkau bertanya tentang hari kiamat? Apakah ada amaliyah yang selama ini kau persiapkan? Salat 5 waktu tepat waktu, salat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya, salat duhanya, salat tahajudnya, hadir di majelis ilmunya, bacaan salawat, bacaan Qur'annya, hadir di setiap ada kesempatan safari maulid. Kalau itu sudah engkau lakukan, rukun terhadap tetangga, bakti terhadap suami, bakti terhadap orang tua, bakti terhadap mertua, rukun antara kakak beradik, insya Allah itu merupakan sebuah bekal untuk kita selamanya ketika nanti kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia suatu saat akan sedih, Bu. Kapan akan sedih? Ketika ibu-ibu yang hadir pada saat ini, bapak-bapak yang hadir pada saat ini, khususnya umumnya yang lain, suatu saat akan ada masanya, Bu, ketika ibu pada saat itu sakratul maut, belum terjadi hari kiamat. Pada saat itu tangan sudah tidak bisa digerakkan, kaki sudah tidak bisa digerakkan, muka ibu dan tim hadroh saat itu sudah pucat. Pada saat itu di kanan dan kiri kita ada anak, di kiri ada suami, ada istri, tetangga pada berdatangan, para tuan-tuan guru semuanya berkumpul pada saat itu. Melihat pada saat itu kita sudah ngap-ngapan, ada yang membisikkan kalimat la ilaha illallah, ada yang melantunkan kalimat Allah Allah Allah. Anak kita sebelah kanan kiri ada yang membaca Yasin, ada yang membaca surat Al-Muluk, ada yang membaca surat Ar-Rahman. Ada pada saat itu kadang membaca surat Yasin anak-anak kita tidak sampai kepada ayat yang terakhir. Kenapa? Karena melihat kita pada saat itu kondisi sudah sangat tidak memungkinkan untuk hidup kembali. Pada saat itu disebut dengan sakratul maut. Dan pada saat itu bukan berarti bacaan Al-Quran saya seorang ustadz, bukan seorang pejabat yang membaca Al-Quran yang berdatangan yang paling membantu. Pada saat itu yang paling berkesan ketika orang tua sedang sakratul maut, harta sudah mulai dilupakan, anak-anak yang soleh pada saat itu yang mengelilingi kita. Yang paling berkesan pada saat itu adalah bacaan Al-Quran putra putri kita yang digembleng oleh guru kita Ustadz Ahmad pagi dan sore untuk belajar membaca Al-Quran. Toh pada saat itu anak-anak kita tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Kesedihan yang terjadi pada saat itu, kenapa? Karena yang paling berkesan pada saat sakratul maut adalah doa anak-anak kita. Ibu, Bu, Dek, ngaji enggak, Dek? Ngaji. Iqra berapa? Iqra 6. Iqra 4. Ya Allah, Bu, anak siapa ini, Bu? Ya Allah, ada yang hamil duduk duduk paling depan. Mudah-mudahan anaknya soleh soleha.
Maksudnya bukan didoain kembar, kalau perempuan soleha, kalau cowok soleh. Insya Allah ini anak sudah ngaji dalam rahim, apalagi nanti udah keluar. Mana suami bu? Apa istrinya Pak RT? Oh bukan, bukan ya bu ya, bukan. Bu, saya melihat orang hamil, kasihan banget. Saya ngelihat, bukan ngelihat ibu saya, tapi ngelihat istri saya. Kalau sudah 8 bulan ya Allah, tidung ke kiri ibu ngeluh, aduh. Tidur miring ke kanan ngeluh lagi. Selonjoran pinggangnya sakit katanya. Itulah perjuangan seorang ibu. Yang kedua, tidak ada yang tahu turunnya tidak ada yang tahu. Kalau dilihat situasi tadi habis maghrib sudah mulai gerimis mengundang, kata nyanyian yang dulu. Kalau sudah gerimis mengundang, ibu-ibu yang males hadir tim hadroh kadang begini, bu. Kalau ibu-ibu perumahan sono, bukan perumahan blok D, kalau mau ngaji safari maulid atau hari minggu pekanan di Masjid Baitul Makmur, gerimis sedikit, orangnya belum keluar, tangannya diginiin. Gerimis enggak? Oh gerimis enggak. Ini orang bu niatnya, tahu bu niatnya kalau kayak gini mah orang niat ngajinya separuh-separuh. Kalau hujan enggak mau ngaji, kalau enggak hujan mau ngaji. Beda dengan orang enggak nanya gerimis, giliran kelihatan gerimis langsung ngambil payung. Itu ya orang yang niat ngaji. Kalau kayak gini niat ikut-ikutan temen. Assalamualaikum ibu sebelah, Bu RT, ngaji enggak? Enggak tahu ya. Hujan enggak? Kayaknya hujan. Ya udah masuk lagi. Itu namanya ngajinya pengennya separuh-separuh. Makanya ibu mah mau banjir mau apa, kalau safari maulid kalau bisa jangan lari. Bismillah. Karena turun hujan itu kalau air hujan jatuh ke laut akan menjadi ikan. Kalau turun ke bumi, ke tanah yang seperti ini, bisa jadi pohon mangga, bisa jadi pohon jambu, bisa jadi pohon apa. Ini kalau berbuah biasanya ibu-ibu, kalau enggak ada orangnya, ibu-ibu perumahan sono, ibu tim hadroh, pas bilang minta, tapi enggak ada orangnya. Ada yang begitu ada. Enggak boleh. Kan suka ada yang ngambil gak ada orangnya, minta mangganya ya, kemudian dijawab sendiri, iya bu, ada yang begitu ada. Oh, gak boleh, haram. Pas berdalil katanya begini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Ini mah enggak milik Allah. Wah, enggak boleh. Oh, ini mah lengkap. Kalau gang sini blok gede ini mau ngerujak jambu ada, belum berbuah. Ini mau ngerujak mangga ada, pohonnya doang, tinggal bawa sambal doang. Alhamdulillah. Turunnya hujan ini berarti menandakan turunnya rezeki. Makanya kalau kita berdoa, di antara doa yang mustajab, bu, ibu-ibu, kejauhan bu, saya dipoto sama ibu-ibu yang pakai kerudung krem. Aturan ibu ke depan kalau mau foto. Ustadznya udah kecil, dipoto jarak jauh ya tambah kecil bu. Turunnya hujan itu termasuk doa yang mustajab selain setelah sholat, diantaranya saat turun hujan itu juga doa mustajab. Setelah sholat doa mustajab. Setelah tahajud akhir malam, sepertiga akhir malam, doa mustajab. Ada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah bu. Entah itu diberikan di dunia atau diberikan akhirat, dunia diberikan atau akhirat diberikan, ada doa diberikan kepada putra putrinya. Ayo bu, sambil menikmati, nggak apa-apa bu. Daripada nanti pulang ibu itu nggak kemakan, nggak apa-apa bu.
sambil bilang amin nanti amin. Gak apa-apa Bu. Ada 5 malam. Lanjut Mbak, lanjut Cek. Cek bukan Mbak. Lanjut. Ada 5 malam doa mustajab. Berapa Bu? Enggak jadi juga nulis lagi. Udah mau ngambil jeruk barusan. Ada 5 malam harus hafal doa mustajab. Ada berapa Bu? Pokoknya sekarang Ustadz Ahmad 5 melulu. 5. Iya, biar gampang diingat. Ada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah dalam hadisnya. Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wat. Ada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah. Doain anak biar anaknya soleh-solehah, biar anaknya juara, biar dapat ranking, biar dapat kerjaan. Kalau sudah waktunya biar dapat jodoh. Tim hadro ada yang kenceng banget aminnya. Apa ada anak yang sudah gadis? Insya 5 malam doa mustajab. Yang pertama Lailatul Jumat, malam Jumat. Iya, ayo apalin walaupun gak nulis. Karena tim hadro ini deket banget sama saya. Kalau jawab salah ketahuan banget. Kalau yang jauh gak ketahuan. Walaupun gak jawab gak ketahuan juga. Khamsul layalin 5 malam doa sangat mustajab. Pertama malam. Yang kedua awwalul lailatin min Rajabah, malam tanggal 1 Rajab. Ya. Iya, tulis katanya. Malam 1 Rajab. Yang ketiga malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga Lailatul nisfi min Sa'bana, malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam tanggal 1, yang ketiga malam nisfu Sa'ban, malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Ini belum semua. Malam 1 Rajabnya belum, malam nisfu Sa'bannya belum, hanya malam Jumatnya pekanan. Yang keempat malam Idul Fitri, kelima malam Idul Adha. Gantian ya Bu. Nanti ditanya lagi Bu. Sebab kalau enggak ditanya tim hadroh kan beda tempat, suka kemana baik. Ya Bu. Ada berapa Bu? Apa yang 5 Bu? Doa tidak ditolak. Doa ada 5 malam doa tidak ditolak. Yang pertama malam. Yang kedua malam. Tanggal 1 Rajab deh, tanggal 1 doang jawabannya. Malam tanggal 1. Yang ketiga malam nisfu Sa'ban, yang keempat malam, yang kelima malam. Pokoknya setiap malam Jumat, setiap malam-malam yang mustajab, selain setelah sholat, selain saat turunnya hujan, malam Jumat kalau bisa Bu, jangan tidur terlalu sore. Habis maghrib Yasin, Waqiah, habis Isya Al-Muluk. Barang siapa orang yang suka membaca surat Yasin pagi ataupun sore ataupun malam, maka kudiyat hajatuhu, maka hajatnya dikabul oleh Allah. Ibu kalau mau mengadu tentang anakku ya Allah, anakku di pesantren gak betah, anakku ya Allah sering sakit-sakitan, anakku ya Allah sedang kuliah, anakku ya Allah sering lagi ngelamar kerjaan. Sebelum ibu berdoa untuk anak-anaknya, ibu mah baca Yasin dulu sebagai pelantara syariat untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ibu, ada yang punya anak udah gede, banyak permasalahan rumah tangga, bermasalah di tempat kerjaannya suami, ibu bermasalah kadang dengan anak, bermasalah dengan ekonomi. Karena hidup semakin dewasa,
umur semakin bertambah, tentunya penyakit pun semakin bertambah, musibah datang silih berganti, sementara kesehatan semakin banyak dikurangin oleh Allah, kesempatan hidup semakin dikurangin oleh Allah, jatah hidup kita semakin sebentar. Tapi kalau kita tidak pandai membagi waktu, kita akan melewati waktu hari-hari ke hari, akan membawa kesia-siaan. Na'udzubillah summa na'u. Bu, yang ketiga, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim. Ini ibu-ibu Pak RT ngajinya husuk, apa takut ditanya ya? Iya bener. Kalau saya Bu ngaji ngaji bulanan di Ainun Mardia, sama saya suka ditanya, tapi kayak tadi nanya bareng-bareng. Yang ditanya duluan biasanya yang dekat saya. Akhirnya bulan berikutnya gak ada yang dekat saya, semua di luar. Kenapa? Takut ditanya katanya. Saya nggak berani nanya, daripada saya ditinggal nggak dihadiri. Wa ya'lamu ma fil arham, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim kita. Maksudnya tidak ada yang tahu terhadap bayi yang ada dalam rahim kita. Ustadz, kan udah ada yang tahu. Siapa itu? Itu mah kalau di USG suka kelihatan, belum tentu. Dan menurut informasi ke tim hadro aja ya Bu, tim hadro, menurut informasi dulu saya pernah dengar sebelum taklim di sini, ada tamu bukan dari Blok Gede tapi saudaranya. Apa benar di Blok Gede ini setiap anak kecil yang lahir sama kebanyakan meninggal dunia, dan setiap setiap ibu yang hamil kebanyakan hilang dalam kandungan. Bu, saya nggak tanya ke bapak-bapak, apa ini aku mau masuk telinga semua. Dari tadi mau masuk telinga, apa saya manis dikerumutin semut? Ya Bu ya. Bu, mana Ainun Mardia? Ainun Mardia saya panggil nanti kalau ngadain safari maulid Ainun Mardia ke depan, nggak usah jagain senik, itu di belakang jagain senik. Yang serem-serem yang jagain senik. Kenapa? Kalau ngambil dua dipelototin, ngambil satu. Bu, ini sebuah fitnah menurut saya Bu, jangan dipercaya. Karena dulu pernah kedengeran seperti ini, bahwa di Blok Gede ini setiap orang yang hamil lahir kebanyakan meninggal dunia. Apa betul? Apa betul? Sampai kecurigaan membara, sampai suudon buruk sangka ke tetangga satu yang lainnya. Sampai Pak RT kalau yang kaya dibilang begini, jangan-jangan itu yang kaya babi ngipet, jangan-jangan itu beli mobil tiap tahun, itu mah kerjaan dia, bayi banyak yang meninggal dunia. Ya Allah, salah, dosa, hati-hati. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim kita. Mau meninggal, mau hidup, mau laki-laki, mau perempuan, hanya Allah yang tahu. Cuman Ibu, kalau meninggal keguguran, meninggal lahir dalam keadaan keguguran, sudah 4 bulan, sudah berbentuk janin, sudah berbentuk janinnya ada, bayinya ini mah laki-laki atau perempuan udah ketahuan, jari-jarinya ada, kepalanya ada, pokoknya lengkap walaupun kecil banget, tetap ibu mah dianjurkan untuk mengadakan walimatul akikoh, bahasanya ekahan Ibu, ekahan. Jadi ada yang pernah ini, ada yang pernah keguguran tim hadroh, ada ya, ya dulu ya, kalau sekarang bukan keguguran. Dulu pernah keguguran. Umurnya Mbak berapa Mbak? 2 bulan. Kalau 2 bulan masih segumpal darah atau segumpal daging. Kalau segumpal darah atau segumpal daging itu enggak ada kesunahan dalam kitab. Silahkan dikubur boleh, dibuang, dihanyutkan ke air, kalau enggak kasihan juga boleh.
Tapi kalau sudah ada janin ini mah bentuknya ketahuan, laki-laki apa perempuan, walaupun meninggal dunia saat kandungan 4 bulan ke atas, tetap walaupun bayi itu meninggal dunia, orang tua mah mengadakan walimatul akikoh. Apa sebab? Apa sebab? Karena nanti ini mah bayi ini ketika sudah terjadi hari kiamat, bayi ini tim hadroh Bunda Solehah, nggak tahu tim hadroh apa namanya, Bunda Soleh Hasanah Hadroh. Oh iya, dulu kan pernah kenalan waktu itu ya. Ya Allah, lupa baik, ngundangnya soalnya jarang-jarang. Nih nih, ini bayi ibu mbak, masih muda-muda, campuran, ada ucu, ada mbak, ada kakek nenek. Mbak, nanti bayi ini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam surga nangis, mbak, nangis. Nah, tangisannya begini, mbak. Aina abauna wa ummahatuna, aina abauna wa ummahatuna. Kata malaikat Ridwan, ditanya, ya gulam, wahai adik, kenapa engkau menangis terus nak di dalam surga ini? Apa ada fasilitas alam surga ini yang tidak cocok nak? Tidak. Aduh, lagi dipoto, harus ganteng. Tidak malaikat, tidak malaikat. Semuanya di fasilitas di surga ini sudah lengkap. Cuman kenapa engkau selalu menangis menjerit sampai saat ini nggak berhenti-berhenti nak? Malaikat, saya ditakdirkan oleh Allah di dunia tidak pernah melihat wajah ayah dan bundaku. Seperti apa ayah dan bundaku? Pada saat ini aku kangen banget. Aina abauna wa ummahatuna. Di mana malaikat Ridwan, ayah dan bundaku? Mama dan papaku di mana malaikat Ridwan? Dijawab, Bu. Dijawab. Sebab kalau ngelihat ke sini terus nanti di sono curiga, ada apa dengan tim hadroh? Dijawab, Bu, sama malaikat Ridwan, sama malaikat Ridwan. Aina abauna wa ummahatuna, aina abauna wa ummahatuna. Di depan pintu surga setiap orang yang lewat dipanggil, apa itu ibuku, apa itu bapakku? Kata malaikat Ridwan, nah, abauna wa ummahatuna laisa bimunasabin alaina. Ibumu dan ayahmu nak, bapak dan ibumu nak, ayah dan bundamu nak, tidak tergolong ahli surga. Berarti kalau tidak tergolong ahli surga malaikat Ridwan, ayah dan bundaku tentu berada dalam neraka. Betul nak? Ini bayi semakin menangis. Tidak malaikat Ridwan, di dunia aku sudah ditakdirkan oleh Allah tidak ketemu dan tidak pernah kenal dan tidak melihat wajah ayah dan ibuku. Sekarang adalah kesempatan, panggil bawa ayah dan bundaku ke alam surga ini. Lagi-lagi dijawab, Bu, sama malaikat Ridwan, laisa bimunasabin alaina. Nah, bukan ahli surga mama dan bapakmu nak. Ya Allah, sedih enggak, Bu? Sedih. Pada saat itu ada sebagian hadis menjelaskan ini anak bisa memberikan syafaat pertolongan terhadap orang tuanya kalau anak ini sudah pernah diakikoh, sudah diegah, ibu. Udah nikah anak? Belum? Oh, belum. Bu, mbak ini yang hamil nih. Anak pertama apa kedua, mbak? Hah? Oh, kedua. Anak pertama udah diakikoh? Iya, udah. Nanti kalau akikoh, kalau lahir di bulan Maulid, langsung walimatul akikoh sama safari Maulid, ngundang ustadz. Gimana? Ya Allah, Bu. Tuh, dek, mau kemana dek? Ustadz dosennya ditinggal. Tuh kan, besok-besok Pak RT, anak-anak di belakang, ibu-ibu di depan ya. Jam berapa ya? Kok ibu-ibu sudah ganti duduknya?
Sudah ke kanan, sudah ke kiri. Jam 21.57 lah, benar kurang 3 menit. Terima kasih atas kode yang kau berikan untukku. Karena setelah kode ke kanan, ke kiri, ada di tengah Bu, tim hadro yang gak sabaran selonjoran begini. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas pengertiannya, karena dudukmu sudah jadi waktu dan jam bagi kami. Ibu yang keempat, dipercepat ya, percepat. Gak boleh lewat dari jam 10 katanya. Oh, saya maju terus, ntar maju nyungsep. Yang keempat, tidak ada yang tahu apa yang terjadi Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Kadang Mbak sekarang mahadiran tim hadro pagi, kadang diminta harus pulang kampung. Kenapa? Orang tua atau mertua. Kadang sekarang duduk bersama tim hadroh dan safari maulid, jam 2 anak panas menggigil, harus tidur di kamar dokter Iqbal. Ya Allah, tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Dan tidak ada yang tahu yang terjadi besok lusa. Kita mah dengan siapa jodoh kita. Dulu kan ada tim hadroh waktu SMP pacaran, lanjut ke SMA. Setelah SMA yang satunya ke Cikarang, mbak-mbak ke Cikarang, yang cowoknya di kampung. Janjian sehidup semati mau nikah, nyampe di Cikarang ketemu di PT. Akhirnya yang di kampung ditinggal. Ada yang begitu ada? Lah ada dosa Mbak mah, ingkar janji. Kenapa? Janjian sama yang di kampung, nikah sama yang di Cikarang. Ya Allah, ternyata Bu, hati tidak bisa dibohongin tim hadroh. Ketika pulang ke kampung, ternyata waktu ada hajatan, ketemu. Ya Allah, tersimpu malu, senyum. Ternyata lagi berangkat bareng sama suami yang sekarang. Anak yang satu dituntun, yang satu digendong, yang satu hamil, 3 bareng. Ternyata ibu mah hati tidak bisa dibohongin. Ketika nyintong nasi saat orang itu hajatan, ngelirik ke depan, ternyata ketemu mantan. Duduk duk duk duk, duduk duk 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 duk, ketemu mantan. Duduk duk duk duk. Ya Allah, air matanya menitis Bu, air matanya menitis. Suaminya nanya, Bu, ibu kenapa kok air matanya mengalir? Ibu dosa kalau jujur, harus bohong. Harus bohong. Enggak Pak, baksonya pedes banget. Aduh somai. Kan Bu, tim hadroh, Bunda Hasanah, Bunda Solehah aja. Bunda Solehah, kalau kita mah pada saat hadir di acara pernikahan kan makanannya banyak. Bakso ada, somai ada, soto ada. Ternyata ketemu mantan, air mata mengalir. Ya Allah, dulu sudah janjian saling mencintai, tapi bukan berarti harus memiliki. Akhirnya nikah sama orang lain. Ada yang begitu ada? Ada Bu, ada yang begitu ada. Aku ibu yang pakai kerudung ngeping kuat begini Bu, ada. Berarti itu orangnya. Ibu gak boleh cerita masa lalu sama suami, jangan. Sebab kalau ketemu nanti sama suami pasti gregetan. Orang itu gak usah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Kadang pacaran 3 tahun, enggak jadi. Ketemu 2 hari, senyum tukar senyum, akhirnya jadi, kekal sampai sekarang. Alhamdulillah. Yang kelima, yang terakhir, karena waktu kurang 2 menit lagi, tidak akan pernah tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Bu, Pak RT, di Geraha ada orang Jawa Pak RT, orang Purworejo, kerja di Hitachi, lahir Purworejo, tinggal di Geraha, meninggalnya Bunda Solehah di Bangladesh. 15 hari baru pulang ke Geraha. Setelah ke Geraha baru diantar ke Purworejo. Ya Allah, Ibu, pada saat kandungan umur 4 bulan,
saat malaikat meniupkan sebuah ruh, di situ ada tanah, ada debu. Ada debu. Debu yang dipasang itu adalah bukan tempat lahir, tapi tempat dia meninggal dunia. Lah kalau debu yang dipasang itu debu Arab, nanti ibu lagi umroh meninggal. Iya. Kalau yang dipasang itu debu-debu India, nanti ibu meninggalnya di India. Oh, gak mungkin Ustadz. Jangan bilang gak mungkin. Kali ada angin puting beliung dibawa ke sana, ibu meninggal di sana. Gak ada yang tahu, Bu. Gak ada yang tahu. Ya Allah, kadang lahir di Jawa, meninggal di Cikarang. Kadang lahir di Cikarang, lagi jalan-jalan, meninggal di Malaysia.